Selamat pagi, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi PPKN untuk kelas 9 di semester 1, yaitu pada materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan nomor 1. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Merupakan pengertian Pancasila sebagai titik-titik: A. Dasar negara. B. Pandangan hidup bangsa. C. Cita-cita dan tujuan negara. D. Moral pembangunan. Di sini intinya adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jawabannya adalah sebagai dasar negara. Pertanyaan nomor 2. Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adalah kedudukan Pancasila sebagai titik-titik: A. Moral pembangunan. B. Pandangan hidup. C. Kepribadian bangsa. D. Perjanjian luhur. Inti dari pernyataan ini adalah pedoman dalam bertingkah laku, sehingga jawabannya adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal titik-titik: A. 18 Agustus 1945. B. 1 Juni 1945. D. 22 Juni 1945. D. 31 Mei 1945. Tentunya dasar negara Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 karena rumusan dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan bagian atau sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaan nomor 4. Ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang religius yang dibuktikan dengan pemelukan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan perwujudan nilai dasar sebagai ideologi terbuka, yaitu nilai titik-titik: A. Kemanusiaan. B. Persatuan. C. Kerakyatan. D. Ketuhanan. Inti dari pertanyaan ini adalah hubungan antara manusia sebagai makhluk pribadi atau individu dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan pemelukan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Ini merupakan nilai ketuhanan. Pertanyaan nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemberontakan DI/TII. 2. Pemberontakan PKI Madiun. 3. Pemberontakan RMS. 4. PRRI Permesta. 5. Pemberontakan PKI tahun 1965. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan adalah titik-titik, yaitu ada pemberontakan DI/TII, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan Republik Maluku Selatan, kemudian PRRI Permesta. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4 atau A. Pertanyaan nomor 6. Tujuan utama dari meletusnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September
tahun 1948 ialah A. Membentuk Partai Komunis untuk Bangsa Indonesia. B. Mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. C. Merubah ideologi agar sesuai dengan perkembangan negara di dunia. D. Menentang pemerintahan yang sangat otoriter dan kejam. Jawaban di sini tujuan utama adalah membentuk negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pertanyaan nomor 7. Pemberontakan yang ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dipimpin oleh titik-titik. A. Raymond Westerling, B. D.N. Aidit, C. Marijan Kartosoewirjo, D. Musso. Di sini intinya adalah Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Marijan Kartosoewirjo. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pembakaran rumah-rumah penduduk. 2. Perampasan harta benda penduduk. 3. Menggulingkan Presiden Soekarno. 4. Pembongkaran jalan kereta api. 5. Mendirikan negara Islam. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gerakan DITII yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam adalah titik-titik. Yang pertama adalah DITII melakukan berbagai tindakan yang justru melanggar dari syariat Islam, antara lain melakukan pembakaran rumah-rumah penduduk, kemudian perampasan harta benda penduduk, dan melakukan pembongkaran jalan kereta api. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh DITII. Pertanyaan nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Christian Robert Stephen Sumokil. 2. Sarifudin Prawira Negara. 3. Raymond Westerling. 4. Vence Sumual. Pemberontakan ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957 hingga 1958 dan dikenal dengan nama PRRI Permesta yang dipimpin oleh titik-titik. Di sini intinya adalah pimpinan dari pemberontakan PRRI Permesta, yaitu ada Safrudin Prawira Negara dan Vence Sumual. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemerintahan yang sentralistis. 2. Pembangunan daerah terabaikan. 3. Pemerintahan pusat melanggar undang-undang. 4. Membentuk negara sendiri yang sesuai dengan undang-undang. Alasan timbulnya gerakan PRRI Permesta merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintahan Soekarno karena titik-titik. PRRI Permesta melakukan pemberontakan di sini adalah alasannya adalah 1. Pemerintahan Soekarno dianggap sentralistik. Kemudian karena bersifat sentral sehingga pembangunan di daerah cenderung terabaikan. Dan pemerintah pusat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Jawabannya adalah 1, 2, 3, sehingga di sini adalah yang A. Nomor 11. Pemberontakan Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Sumokil yang bertujuan titik-titik. A. Membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. B. Mengganti Pancasila dengan syariat Islam. C. Menentang pemerintahan yang absolut. D. Membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Di sini intinya adalah pemberontakan RMS bertujuan atau tujuan pemberontakan RMS adalah
membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sultan Hamengkubuwono ke-9. 2. Muhammad Yamin. 3. Sultan Hamid II. 4. Ali Budiharjo. APRA melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan RI dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa, antara lain Tokoh-tokoh yang meninggal ketika ada kudeta APRA adalah Sultan Hamengkubuwono IX dan Ali Budiharjo. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 4 atau B. Nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. 2. Tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3. Membubarkan Badan Konstituante. 4. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 5. Pembentukan MPRS dan DPAS. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah Isinya ada 3, yaitu pembubaran Badan Konstituante, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 45, dan tidak berlaku kembali UUDS tahun 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Sehingga jawabannya adalah, yang benar adalah 3, 4, dan 5 atau D. Nomor 14. Sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran negara berpusat pada pemimpin tertinggi negara disebut A. Demokrasi liberal. B. Demokrasi terpimpin. C. Demokrasi kerakyatan. D. Demokrasi konstitusional. Di sini intinya adalah berpusat pada pemimpin tertinggi, dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahnya Presiden Soekarno, dengan beralasan pengalaman-pengalaman pada masa awal kemerdekaan terjadinya gerakan-gerakan separatis di dalam negara Indonesia. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena seringnya pergantian kabinet. 3. Perebutan kekuasaan oleh para pejabat negara serta banyak yang korupsi. 4. Badan konstituante yang gagal menjalankan tugas menyusun undang-undang dasar. 5. Pergantian sistem pemerintahan menjadi parlementer. Alasan Presiden Soekarno mencetuskan pelaksanaan demokrasi terpimpin ialah Ini tadi adalah alasan pelaksanaan dari demokrasi terpimpin yang akhirnya dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa awal kemerdekaan. Di sini yang pertama adalah karena banyaknya gerakan separatis seperti DITII, APRA, PRRI, Pemersta, dan lain-lain. Kemudian sering terjadinya pergantian kabinet sehingga pembangunan menjadi tersendat. Yang ketiga adalah gagalnya Badan Konstituante dalam menjalankan tugas menyusun undang-undang dasar yang baru. Jawabannya adalah 1, 2, dan 4, yaitu A. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan Presiden. 2. Penetapan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 3. Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. 4. Presiden mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli
1959. 5. Pelaksanaan Negara Indonesia Serikat. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama adalah titik-titik. Di sini ada beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, yaitu Presiden membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, seharusnya melalui pemilihan umum. Dan yang kedua, Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Seharusnya tidak seumur hidup, tetapi setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55. Ini juga termasuk penyimpangan. Sehingga jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3 atau A. Nomor 17. Visi utama pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto ialah titik-titik. A. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. B. Mengganti demokrasi terpimpin menjadi demokrasi parlementer. C. Mengganti pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis. D. Melaksanakan pembangunan di segala bidang. Visi utama dari Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dibatasinya kebebasan pers. 2. Pembatasan kebebasan berpolitik. 3. Munculnya pelanggaran hak asasi manusia. 4. Munculnya kapitalisme di bidang ekonomi. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru adalah titik-titik. Di sini adalah penyimpangan pada masa Orde Baru. Berarti 1. Dibatasinya kemerdekaan atau kebebasan pers, pembatasan dalam kebebasan berpolitik, kemudian banyaknya muncul pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3 atau A. Nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Peredaran narkoba dan minuman keras. 2. Pola komunikasi yang tidak beretika. 3. Aksi anarkisme dan vandalisme. 4. Munculnya konflik antar warga. 5. Penyusupan ideologi terlarang. 6. Munculnya pergaulan bebas. Dampak negatif dari munculnya kebebasan pada masa reformasi ditandai dengan titik-titik. Ada beberapa dampak negatif pada masa reformasi dari munculnya kebebasan, antara lain peredaran narkoba dan minuman keras, kemudian pola komunikasi yang tidak beretika, munculnya aksi vandalisme dan anarkisme, serta munculnya pergaulan bebas di kalangan warga negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 6 atau yang A. Nomor 20. Ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Merupakan pendapat dari titik-titik. A. Suryanto Puspowardoyo. B. Frans Magnis Suseno. C. Padmo Wahyono. D. M. Sastra Prateja. Jawabannya di sini adalah Suryanto Puspowardoyo. Nomor 21.
Ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Merupakan pengertian ideologi menurut A. Mubiarto, B. Fran Magnisuseno, C. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, D. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini adalah gagasan teori menyeluruh tentang makna hidup. Itu adalah pendapat dari Frans Magnisuseno. Nomor 22, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru. 2. Tanpa menghilangkan nilai dasar atau jati dirinya. 3. Menyesuaikan dengan perkembangan negara maju. 4. Menggunakan pemikiran maju sesuai dengan negara lain. Pengertian dari ideologi terbuka ialah titik-titik. Sini pengertian dari ideologi terbuka, yaitu mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru, namun tidak menghilangkan nilai-nilai dasar atau jati dirinya. Nomor 23, perhatikan pernyataan berikut. 1. Berdasarkan konsensus masyarakat. 2. Diciptakan oleh negara lain yang lebih maju. 3. Tujuan dan cita-cita sesuai dengan negara maju. 4. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. 5. Nilai digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Ciri khas dari ideologi terbuka ialah 1. Berdasarkan konsensus masyarakat. Kemudian nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, serta nilai-nilainya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya sendiri. Itu adalah ciri khas ideologi terbuka. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 5 atau B. Nomor 24, perhatikan pernyataan berikut. 1. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah. 2. Penciptaan norma melalui kesepakatan. 3. Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis. 4. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga menjadi prasyarat sebagai ideologi terbuka karena titik-titik. Yaitu karena Pancasila nilai-nilainya tidak pernah berubah. Pancasila mampu berinteraksi secara dinamis dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Itu adalah akar ideologi terbuka dari Pancasila. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4 atau C. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Larangan pemikiran ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. 2. Larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan. 3. Mencegah perkembangan paham liberal. 4. Penciptaan norma oleh perseorangan. 5. Stabilitas nasional yang dinamis. 6. Pertentangan dalam masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh keterbukaan ideologi Pancasila adalah larangan pemikiran ideologi Marxisme, Leninisme, maupun komunisme. Adanya larangan terhadap pandangan yang ekstrim sehingga menggelisahkan. Kemudian mencegah berkembangnya paham liberal. Kemudian stabilitas nasional yang dinamis. Itu adalah keterbukaan ideologi Pancasila. 1, 2, 3, dan 5. Nomor 26, perhatikan pernyataan berikut. 1.
menetapkan pola hidup sederhana. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 3. Memiliki hak dan kewajiban dalam pemerintahan. 4. Warga negara terikat peraturan perundangan yang berlaku. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, terutama nilai persatuan, adalah titik-titik. Nilai persatuan adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, warga negara terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Menetapkan pola hidup sederhana itu merupakan nilai sila yang kelima. Kemudian memiliki hak dan kewajiban dalam pemerintahan adalah nilai dari sila yang keempat. Nomor 27, perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap feodal. 2. Paham kebangsaan. 3. Sikap eksklusivisme. 4. Paham kedaerahan sempit. Paham yang perlu dicegah perkembangannya di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah titik-titik, yaitu 1. Paham feodal, sikap eksklusivisme, dan paham kedaerahan yang sempit. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nomor 28. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam pasal titik-titik A. 27 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1, B. 27 ayat 2 dan 30 ayat 2, C. 27 ayat 1 dan 30 ayat 3, D. 26 ayat 1 dan 28 ayat 3. Jawaban yang benar adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan itu diatur di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 29. Mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai sehingga masyarakat atau bangsa dapat mengetahui ke arah mana akan membangun negaranya. Merupakan pengertian dari dimensi titik-titik. A. Perspektif. B. Idealisme. C. Normatif. D. Realitas. Di sini adalah memberikan harapan untuk mewujudkan cita-cita. Di sini merupakan dimensi idealisme. Nomor 30. Penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya, serta pembentuknya yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, merupakan pengertian dari nilai titik-titik. Di sini intinya adalah penjabaran dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya adalah nilai instrumental. Jawabannya A. Demikian tadi beberapa latihan soal dalam materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam Pancasila. Lakukan yang terbaik dalam hidup.